Pada malam hari ini tentunya kita kembali lagi ke agenda mingguan temu sejarah, yaitu mendiskusikan sebuah buku, bedah buku ya kita lazim menyebutnya. Kali ini tentunya sangat spesial karena masih nuansa kemerdekaan. Jadi buku yang akan kita bedah juga kurang lebih itu masih berhubungan sama nuansa kemerdekaan juga, khususnya tokoh kemerdekaan. Uh, Sebagaimana kita ketahui, teman-teman juga mungkin sudah melihat pamfletnya sebelumnya. Kita akan membedah buku yang berjudul, ini buku legend sebenarnya, buku yang berjudul Bung Karno, Menyambung Lidah Rakyat Indonesia yang ditulis oleh Cindy Adams. Malam ini sudah hadir di tengah-tengah kita Kang Hendy Jo yang akan membagikan, uh, tentunya akan membagikan banyak pengetahuan bagi kita semua, terkait dengan buku atau bisa juga terkait dengan Bung Karno, perjuangan Bung Karno. Uh, Selamat malam, Kang Hendy. Selamat malam, Naya. Ya, Naya ya. Iya, Naya, betul panggil Naya aja, Kang. Oke. Terima kasih sudah kembali bergabung atas kesediaannya kembali bergabung di diskusi temu sejarah untuk membagikan banyak banyak informasi yang isinya daging semua pasti ini saya yakin. Ya, Nah, ya ada sedikit semak lah, nggak apa-apa. Oke, oke. uh, oke. Oke, mungkin teman-teman, khususnya pegiat sejarah, pastinya nggak asing lagi dengan sosok beliau. Tapi nggak ada salahnya saya bacakan kembali CV beliau untuk kita ingat bersama ya. Nah, Kang Hendy ini adalah seorang jurnalis sejarah yang aktif menulis di majalah Historia, Intisari, Tirto, dan Merdeka.com. Beliau tercatat sebagai salah satu pendiri Historika Indonesia, suatu yayasan yang bergerak di bidang eksplorasi dokumen-dokumen sejarah dan pemberdayaan narasumber sejarah, termasuk para veteran Perang Kemerdekaan di Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1949, serta narasumber sejarah pasca Revolusi Indonesia tahun 1950 sampai tahun 1967. Kang Hendy lahir di Cianjur pada 18 Juli tahun 1975, besar dan tumbuh di kota yang sama hingga pada tahun 1995, meneruskan sekolah di jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Nasional di Jakarta, hingga lulus sebagai sarjana ilmu politik pada tahun 2002. Sejak tahun 1999, Kang Hendy sudah aktif di dunia media. Tahun 2005, beliau memutuskan untuk mendalami dunia sejarah kontemporer di Indonesia dalam kurun waktu 1942 sampai 1965. Kang Hendy sudah menuliskan banyak karya, ini berupa buku, tiga aja yang saya sebutkan ya, karena ini banyak sekali karya beliau, yaitu diantaranya buku Dari Operasi ke Operasi, biografi Jenderal Edi Sudrajat pada tahun 2010, kemudian Secangkir Kopi Inspirasi Prabu Revolusi pada tahun 2013, dan Zaman Perang, Kisah Orang Biasa dalam Sejarah Luar Biasa pada tahun 2015. Dan banyak lagi teman-teman buku karya beliau ini. Kemudian beliau juga Saja, nggak usah seluruhnya. kemudian beliau juga menulis menulis banyak tulisan ya, opini di berbagai media, kemudian aktif menulis, kemudian sebagai narasumber di stasiun-stasiun TV nasional. Untuk korespondensi, beliau dapat dihubungi via surel haskala@gmail.com, kemudian Facebook Hendy Jo, dan Instagram @hendy_jo. Kita mulai aja ya, Kang ya. Oke. Oke. Uh, Buku ini tentunya nggak asing bagi banyak orang, saya rasa sebagian orang yang pecinta sejarah, apalagi pegiat sejarah, pasti nggak asing dengan buku ini. Tapi mungkin sekedar melihat gitu di perpustakaan, saya rasa di setiap perpustakaan yang besar buku ini tuh ada gitu. Dan juga kalau tidak salah tuh masih diterbitkan masih diperjualbelikan di toko buku. Nah, eh, kira-kira bagi apa yang inginkan Kang Hendy sampaikan atau bagikan kepada kami yang menjadi intisari buku ini untuk mendahului diskusi kita pada malam hari
Oke, Nantinya tentunya akan dikembangkan oleh pertanyaan dari teman-teman. Silakan, oke. Kang. Berapa menit nih saya nih dikasih untuk prolog? Prolog mungkin 10 menit cukup, Kang? Oke, cukup. Ah, Oke, iya. oke, Silakan, silakan, Kang. oke. Oke, terima kasih Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Tiwi dan kawan-kawan di Temu Sejarah yang telah memberi kesempatan untuk kesekian kali saya bergabung dengan kawan-kawan di Temu Sejarah. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang buku. Kita akan membedah buku Cindy Adams, Soekarno and Autobiography, A Stole to Cindy Adams. Itu judul judul aslinya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Saya harus ceritakan dulu uh, kenapa kita membahas ini. Jadi beberapa hari yang lalu, ketika saya sedang mencari data-data riset tentang Bung Karno, saya akan menulis tentang Bung Karno pada saat itu. Tiba-tiba saya harus membuka buku Cindy Adam ini gitu ya. Saya kembali buka. Saya memiliki dua versi buku di rumah. Versi yang sudah jadul, sangat jadul, ini yang sangat kotor ya, sangat apa, udah robek-robek nih di tahun 66, sama yang terbaru ini tahun 2002 kalau nggak salah. Sorry, 2013 kalau nggak salah ini. Nah, Eh, di dalam buku itu ada banyak cerita-cerita menarik yang saya pikir bisa di-share kepada kawan-kawan yang mungkin belum mengetahuinya di dalam. Jadi sebetulnya buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia ini banyak cerita-cerita yang sangat sangat menarik, bukan hanya sebagai cerita heroik, tapi juga sebagai cerita yang memiliki semangat sejarah sebagai sejarah manusia gitu. Jadi banyak hal-hal yang mungkin harus diketahui terkait dengan pribadi Bung Karno dan kisah-kisah revolusioner yang pernah dia alami. Tetapi kalau kita membahas buku ini dari A sampai Z tentang kisah-kisah revolusionernya Bung Karno, tentu saja kita tidak cukup waktunya sampai 1 atau 2 jam. Makanya saya akan batasi dan saya akan bahas isi buku kisah-kisah revolusioner ini hanya sebatas mungkin 2-3 cerita yang ada di dalamnya. Eh, saya pikir eh, ada beberapa hal yang menarik yang harus kita yang bukan harus ya, kita bisa baca di dalam buku ini, terutama terkait dengan pribadi Bung Karno sendiri, yang di dalamnya ini sebenarnya buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia ini, eh, buku biografi ini sangat Soekarno banget gitu. Maksudnya sangat Soekarno banget itu banyak hal-hal yang terkait dengan kehebatan Soekarno di situ. Jadi biografi ini memang sangat subjektif ya, namanya juga autobiografi ya, pasti subjektif, tetapi di sini juga kita melihat ego Soekarno seperti apa gitu kan, dan beberapa hal yang terkait dengan kejadian-kejadian besar yang pernah dialami oleh Indonesia atau ketika zaman Hindia Belanda yang terkait dengan kehidupan Bung Karno, terutama di zaman perjuangan beliau di awal-awal. Seperti keterlibatan Bung Karno ketika dia mengatakan di dalam bukunya itu pernah mengorganisir sekitar ratusan para pelacur di Bandung untuk ikut melakukan aksi-aksi yang terkait dengan anti kolonial di Bandung. Ini sangat menarik karena beberapa waktu kemudian, jauh setelah kejadian itu yang diklaim oleh Bung Karno, dan 3 tahun setelah buku ini terbit pada satu bulan setelah peristiwa G30S, itu tepatnya mungkin sekitar November ini terbit. Lalu 3 tahun kemudian buku ini banyak
mendapatkan respon yang beraneka ragam, terutama terkait dengan bekas kawan-kawan Soekarno ya di zaman dulu, dan juga apa orang-orang yang dulu pernah satu perjuangan dengan Soekarno. Jadi mengenai beliau pernah mengorganisir para pelacur di Bandung ini, itu tahun 1968. Soal ini dibantah oleh sohib dia ketika dulu waktu di PNI, namanya Gatot Mangkupraja. Pak Gatot waktu itu tahun 1968 membuat sebuah tulisan di, kalau tidak salah, di koran Sunda bernama Giwangkara ya, itu pakai berbahasa Sunda. Judulnya itu adalah Soekarno Gede Wadul gitu. Artinya itu Soekarno omong besar gitu kan. Ya, saya berpikir kenapa Gatot Mangkupraja baru berani tahun 1968 menyikapi bukunya Cindy Adam ini, karena pastinya ketika tahun 1965 dia bersikap seperti itu, pastinya dia langsung dicap anti subversif oleh Soekarno dan aparaturnya pada saat itu, seperti juga yang dia lakukan kepada Hamka dan Bung Hatta, juga kepada teman-temannya yang dianggapnya tidak tidak inilah tidak tidak menghargai perjuangan dia mungkin ya. Nah, ini salah satu bantahan dari salah satu temannya. Juga yang menarik adalah, yang paling menarik adalah ini mungkin yang terakhir ya, mungkin karena 10 menit nih, nanti kita akan lanjut di diskusi berikutnya, adalah kisah bagaimana di dalam itu ada sebuah fragmen ketika detik-detik mau dibacakannya proklamasi gitu. Mau dibacakannya proklamasi pada saat itu Bung Karno dalam bukunya itu, saya bacakan dalam bukunya itu ya, itu di dalam bukunya itu dia menulis seperti ini, dia mengatakan seperti ini. Jadi ketika pas detik-detik, kan proklamasi itu diucapkan jam 10, hari Jumat jam 10, 17 Agustus. Jadi sebelum jam 10 itu orang-orang menurut Bung Karno di dalam bukunya itu sudah banyak mendesak Bung Karno gitu kan. Dia melukiskannya dalam sebuah sebuah narasi, yang cukup dramatik gitu. Di sini orang-orang katanya langsung mendesak dia. Ada beberapa pemuda yang langsung bilang, "Bung, sekarang Bung, ayo Bung, rakyat berteriak, nyatakanlah sekarang. Setiap orang berteriak kepadaku, sekarang Bung, ucapkanlah pernyataan kemerdekaan sekarang. Ayo Bung Karno, ayo, hari sudah tinggi nih, hari sudah tinggi, hari sudah mulai panas. Rakyat sudah tidak sabar lagi, rakyat sudah gelisah, rakyat sudah berkumpul, ucapkanlah proklamasi." Kata mereka, kata para pemuda itu mendesak Bung Karno untuk secepatnya membacakan proklamasi sebelum jam 10. Bung Karno mengatakan di dalam buku itu, "Badanku masih panas, akan tetapi aku masih dapat mengendalikan diriku. Dalam suasana di mana setiap orang mendesakku, anehnya aku masih dapat berpikir dengan tenang." Ya, Hatta tidak ada, kataku. Saya tidak mau mengucapkan proklamasi kalau Hatta tidak ada. Tidak ada orang yang, ini kata Bung Karno ya di dalam buku yang dinukil oleh Cindy Adam itu ya, dibuat oleh Cindy Adam itu halaman 331 sampai 332 di penyambung Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia, yang dicetak tahun 1966. Jadi cetakan ke berapa gitu dari tahun 1965. Saya lanjut. Jadi Bung Karno menyatakan, tidak ada orang yang berteriak, "Kami menghendaki Bung Hatta." Aku tidak memerlukannya sama sekali. Sama seperti juga aku tidak memerlukan Sahril yang menolak untuk memperlihatkan diri di saat pembacaan proklamasi. Sebenarnya aku dapat melakukannya seorang diri, dan memang aku melakukannya sendirian. Di dalam 2 hari yang memecahkan urat saraf itu, maka peranan Hatta dalam sejarah tidak ada. Ini yang banyak dimasalahkan para sejarawan sebetulnya.
Jadi kenapa seorang Soekarno bisa menafikan seorang Hatta gitu di situ. Dan Hatta pun kemudian dalam bukunya yang judulnya ini buku Hatta ya, Hatta Muhammad Hatta sekitar proklamasi, nggak kelihatan ya, Muhammad Hatta sekitar proklamasi. Ini Hatta kemudian menanggapi apa yang menjadi pernyataan Soekarno dalam buku Cindy Adam itu. Apa kata kata Hatta pada saat itu, apa dia merasa geli dengan apa yang dikatakan oleh Soekarno. Kata dia, apa yang dikatakan oleh Soekarno itu sangat mengada-ngada. Dia tahu bahwa kebiasaan saya itu datang tepat waktu, kata dia. Nggak mungkin dia itu sampai berteriak-teriak seperti itu. Saya sudah bilang pada Soekarno, saya akan datang jam 10, tepat. Sudah, bahkan mungkin sebelum jam 10 dipegang Saan Timur. Dan tidak perlu orang-orang Soekarno pun ribut-ribut gitu. Jadi apa yang dikatakan itu menurut dia hanya dagelan yang dilakukan oleh Soekarno. Pertanyaannya, apakah betul Soekarno mengucapkan itu? Eh, Banyak orang beranalisa bahwa kata-kata itu kalau menurut istilahnya Taufik Abdullah atau siapa gitu, itu adalah ayat-ayat setan gitu. Jadi di dalam cerita itu adalah ayat-ayat setan. Sebuah cerita yang sama sekali tidak pernah diakui baik oleh Bung Hatta maupun pihak Bung Karno sendiri ketika sudah meninggal, dia tidak ada yang ini ya. Tapi Cindy Adams sendiri dalam Tempo tahun 2008 kalau tidak salah, ketika ada laporan tentang pembuatan buku itu, menyatakan bahwa dia tidak pernah merasa membuat tulisan seperti itu. Jadi tulisan siapa itu? Nah, orang kemudian berspekulasi gitu bahwa tulisan itu ketika diterjemahkan oleh seorang mayor namanya Abdul Bar Salim, dia seorang mayor angkatan darat yang kemudian menerjemahkan itu atas saran Haji Mas Agung. Banyak yang menuduhnya dia yang menyisipkan itu ke dalam bukunya Bung Karno itu. Bahkan orang menganggapnya sebagai intelijen angkatan darat yang disuruh oleh Jenderal Soeharto untuk membuat cerita-cerita palsu itu. Tetapi ini dibantah oleh anaknya gitu, oleh anaknya Mayor Abdullah Baru Salim. Dia bilang ayah saya tidak pernah melakukan itu, dan ayah saya itu sangat, walaupun dia seorang tentara pada saat itu dia sudah pensiun, sudah sipil gitu, dan dia sama sekali tidak termasuk orang intelijen gitu. Dibantah oleh anaknya. Nah, lalu dari mana kata-kata itu beredar? Ini sampai sekarang pun tidak pernah orang tahu gitu ya. Dari mana sebenarnya? Tetapi kemudian di penerbitan berikutnya tahun 1980, oh enggak, 2013, kalimat itu sudah dihapus. 2013. Sudah tidak ada lagi. 1980 masih ada. Dan itu yang menyebabkan Hatta merasa geli gitu dengan itu. Jadi Hatta itu berpikir bahwa itu adalah buatan Soekarno gitu. Saya sendiri secara pribadi, saya merasa bahwa sebenci-bencinya Soekarno terhadap Hatta, pastinya dia tetap akan menghargai peran Hatta gitu ya. Itu diceritakan oleh Mas Tok, Guntur Soekarno Putra, ketika pada suatu malam Soekarno, kalau nggak tahun 1964 gitu ya, 1 tahun sebelum terjadi G30S, Presiden Soekarno pulang dengan marah-marah sampai menggebrak meja. Apa pasal yang membuat dia menggebrak meja? Soekarno curhat kepada anaknya, Mas To, Guntur Soekarno Putra, bahwa dia sangat marah dengan perilaku Aidit yang yang menghilangkan nama Soekarno ketika membacakan teks proklamasi. Jadi atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hattanya tidak dibahas gitu. Itu marahnya bukan main. Tetapi yang saya aneh, kenapa Bung Karno tidak marah di situ aja, marahnya kok Guntur gitu kan. Jadi Soekarno berkata kepada Guntur, saya sering berbeda pendapat dengan Hatta, dan saya jedah dengan Hatta itu kadang-kadang adu kepala batu, gitu, sama-sama kepala batu dalam soal pendapat. Tetapi menghilangkan nama Hatta dalam proklamasi itu tidak mungkin saya maafkan. Itu sebagai sebuah hal yang apa merusak sejarah gitu.
saya tidak bisa membenarkan apa yang dilakukan oleh pimpinan PKI itu. Itu kata Soekarno kepada Mas Tok gitu ya. Nah, di lain pihak Hatta juga seperti itu sikapnya kepada Soekarno. Orang-orang ini walaupun saling bermusuhan, tetapi ketika pada tahun 1957 Hatta berkunjung ke Amerika gitu, dan kemudian dia ketika di bandara di Amerika dia dikerubuti oleh wartawan-wartawan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya provokatif supaya Bung Hatta mengkritik Soekarno. Apa yang dilakukan Hatta? Hatta tidak pernah langsung mentang-mentang di luar negeri atau dia dia karena dia tidak setuju dengan pendapat Soekarno lalu dia mengatakan hal-hal buruk tentang pemerintah Soekarno. Dia hanya ketika dia dipancing oleh seorang wartawan, dia hanya bilang begini, Soekarno ini banyak hal yang jelek tentang Soekarno, tetapi sejelek-jelek Soekarno dia ada presiden saya. Kamu jangan memprovokasi saya untuk mengucapkan hal jelek di sini untuk Soekarno, buat Soekarno. Ini memang unik ya, tapi itulah saling penghargaan antara Soekarno dengan Hatta gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang sebenarnya kita juga bisa sebagai orang yang sangat gandrung terhadap sejarah, pecinta sejarah, itu makanya kalau kita membaca Bung Karno penyambung lidah rakyat ini, kita bisa melengkapi dengan berbagai buku-buku lain gitu. Tidak hanya harus buku itu saja. Jadi salah satunya bukunya Bung Hatta ini gitu kan, yang judulnya Sekitar Proklamasi. Ini bagus, tipis bukunya dan bahasanya juga enak. Terus ada juga bukunya ini Willem Otman. Ini orang sangat bersahabat dengan Bung Karno, wartawan Belanda yang tadinya akan menulis biografi Bung Karno sebelum Cindy Adams gitu. Tapi entah bagaimana dia tidak pernah mengajukan proposal mungkin jadi tidak pernah dilakukan gitu ya. Terus ada juga buku yang menarik dan sangat gamblang terkait Soekarno. Saya suka buku ini. Ini karya Lambert Gibbels. Judulnya Soekarno, biografi 1901-1905. Ini sangat bagus buku ini karena melengkapi apa yang tidak ada di dalam bukunya autobiografinya Bung Karno. Ini juga yang dibuat oleh sejarawan Rusia ya, Kapitsa Maletin, Soekarno biografi. Ini bagaimana Soekarno dalam perspektif orang-orang Uni Soviet. Ini bagus nih. Jadi mungkin untuk prolog itu aja dulu. Kita akan berdiskusi lebih lanjut terkait dengan buku ini, apapun itu dalam kita punya diskusi antara kawan-kawan. Silakan, saya kembalikan lagi kepada Naya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang pemaparannya, prolognya tadi dua kisah yang sudah diuraikan tadi itu baru saya dengar terus terang. Terutama yang menarik itu yang kisah kedua ya, terkait simpang siurnya narasi dalam buku penyambung lidah rakyat ini. Simpang siurnya kebenaran narasi tentang peran Bung Hatta gitu dalam buku ini. Ini teman ini teman ada yang apa teman atas nama Kak Yoga Rifai Hamzah ingin bertanya, silahkan Kak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran ya? Kedengaran Kang Kedengeran, Yoga? kedengeran Jelas Kak, banget. kedengeran. Siap, terima kasih Kang Hendy, Kak Moderator ya. Menarik sekali pengantarnya dan betul eh, mungkin yang Kang Hendy sampaikan ini terlalu Soekarno banget. Eh, Bahkan kalau saya bilang saya coba ngulang-ngulang buku itu tuh memang buku ini tuh mereduksi peran banyak orang lain. Makanya saya agak kurang setuju ini disebut biografi ya, karena lebih ke memoir. Jadi kalau biografi itu biasanya ditulis oleh orang lain berdasarkan riset, jadi agak subjektivitasnya itu eh, agak sedikit gitu ya. Jadi karena berbasis riset dan biasanya dari dia lahir sampai selesai, termasuk juga
peran-peran orang lain juga disebutkan. Kalau memoir ini dia tulis sendiri atau dituliskan orang, tetapi kayak panggungnya dia aja gitu yang ingin ditonjolkan. Itu pertama itu ya. Yang kedua, eh, di buku ini memang kalau kita cek ini agak kurang verifikasi sejarah. Makanya tadi ada yang nulis Soekarno Gede Wadul itu kalau dalam bahasa Sunda itu kurang lebih Soekarno Gede Bohong gitu ya. Ya, Eh, omong besar lah. Omong besar atau tukang bohong bahkan gitu ya. Kayak gitu. Saya itu punya buku yang terbit sekitar tahun ketika Monas dibikin. Buku itu buku tentang dokumentasi, bukan Monas, sorry. Ini Stadion Senayan, Stadion Gelora Bung Karno, yang sekarang Stadion Gelora Bung Karno itu hampir berlembar-lembar isinya itu puja-puji terhadap Soekarno. Maksud saya mari kita sama-sama mungkin eh, ke jiwa zaman itu di mana orang itu memang Soekarno ini kayak tokoh sentral gitu. Dan lagi kalau kalau bahasa saya mungkin teman-teman lain tidak sepakat, melakukan mitologisasi terhadap dirinya sendiri gitu ya. Jadi jika buku Cindy Adam terlalu menonjolkan versi heroik Bung Karno, ini pertanyaan kritis saya, apakah kita bisa menyebutnya sebagai mitologi politik alih-alih sejarah gitu ya, Kang Indi? Silakan teman-teman yang lain juga mungkin bisa jawab ini. Karena eh, zaman itu yang saya baca itu ya Soekarno mungkin tidak menduga akan sedramatis pada akhirnya gitu ya, tetapi dia melakukan mitologisasi terhadap dirinya sendiri di memoir itu. Saya bilang, saya sih ini saya ya pendapat pribadi saya, boleh tidak sepakat. Eh, ada yang nulis true statement, true gentleman, saya nggak sepakat juga karena kalau true statement, true gentleman dia akan melakukan apa namanya porsi yang cukup fair terhadap peran-peran orang lain dan dia tidak ada di situ di buku itu. Itu aja sih Kang. Eh, jadi menurut saya ini apa ya? Kita ini bisa menyebutnya buku tersebut sebagai mitologi politik alih-alih sebagai buku sejarah. Terima kasih, Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yoga, tanggapannya tadi sharingnya juga barangkali langsung ditanggapi oleh Kang Hendy. Ya, kalau kita menyebutnya sebagai upaya mitologisasi, ya sah-sah saja ya. Saya pikir itu memang eh, terdeskripsikan dalam setiap kalimat barisan kata yang ada dalam buku tersebut. Memang dalam kenyataannya Soekarno di situ kalaupun dia melakukan kesalahan, kesalahan itu dianggapnya sebagai sebuah hal yang lumrah gitu. Eh, dan memang di sana dia sebagai hero sebagai seorang yang ingin menampilkan ego dia sebagai seorang yang selalu baik-baik saja, tentu saja. Memang semangatnya pada saat itu tahun 1960-an ketika demokrasi terpimpin saat itu sedang menggila, memang demam Soekarnoisme itu kan sedang jaya-jayanya ya. Dan saya ingat, jadi Soekarno itu selalu ingin tampil dan ingin terkesan oleh rakyat itu sebagai seseorang yang sempurna gitu. Sempurna itu dinukilkan dalam sebuah dialog antara Cindy Adams dengan Soekarno yang diguar dalam sebuah buku lain yang terkait dengan buku tersebut. Judulnya itu Soekarno My Friend Diktator gitu ya. Jadi itu adalah behind the scene dari wawancara antara Cindy Adams dengan Soekarno yang tidak dimuat di dalam bukunya Soekarno itu. Pasti tidak dimuat karena kan itu terkait dengan Cindy Adams. Jadi itu ketika ada sebuah cerita ketika
Cindy Adam mengatakan, bertanya kepada Soekarno, Bung, Bapak gitu, Bapak memanggilnya, Bapak, apa yang menyebabkan Bapak selalu berpenampilan seperti seorang militer dengan pici yang selalu tidak lepas dan tongkat komando dan segala macam? Apa yang membuat Bapak berpenampilan seperti itu? Jawab Soekarno apa? Kata dia, rakyatku memerlukan orang yang sangat dipercaya. Rakyatku ingin selalu melihat pimpinannya itu ada dalam situasi yang bisa membuat mereka itu percaya diri untuk menjadi orang Indonesia. Makanya saya berpenampilan seperti itu adalah untuk membuat mereka senang, gitu, untuk membuat mereka percaya diri sebagai orang Indonesia, gitu kan. Jadi seorang Soekarno sangat paham dengan keinginan bangsa Indonesia pada saat itu, gitu kan. Walau pada saat itu krisis di mana-mana, kelaparan juga sangat mengganggu, Indonesia ada dalam jurang keterpurukan, resesi. Tetapi ketika itu semua bisa diobati dengan segala hal yang berbau heroisme, yang berbau kegagahan gitu ya. Soekarno sangat paham psikologis orang Indonesia. Makanya walaupun situasinya susah, tetapi kalau kita melihat masa-masa tahun 60-an, semangat tetap ada, tetap membara. Ini yang sebenarnya ingin ditampilkan oleh seorang Soekarno dari dia berusaha untuk berpenampilan sempurna di depan rakyatnya. Ya bisa disebut propaganda politik, ya betul gitu kan. Dan jangan lupa kalau Anda membaca laporan Tempo terkait dengan buku Cindy Adam ini, putra putri Bung Karno dan keturunan sampai sekarang itu mempelajari Soekarno, mempelajari pribadi Soekarno dan mengenal Soekarno itu hanya dari buku itu. Bayangkan kalau itu tidak apa dari sisi kritis ya, mungkin wajar kalau misalnya sekarang Bu Mega dan keluarga besarnya itu sama sekali melihat Soekarno ini sebagai seorang bapak yang mungkin mirip-mirip ke dewa gitu ya. Ya wajar karena mereka melihatnya dari satu kacamata. Dari yang lain, makanya saya sarankan kepada kawan-kawan, kalau memang kawan-kawan bukan seorang Soekarnois, silahkan kawan-kawan membaca buku-buku lain. Kecuali kalau Anda mengklaim sebagai seorang Soekarnois, itu sudah harga mati dan memang itu sifatnya ideologis gitu ya. Kita tidak bisa menyalahkan. Tetapi kalau Anda ingin belajar sejarah, Anda ingin melihat sejarah dalam berbagai perspektif, dalam berbagai kacamata, maka Anda tidak dengan cukup satu buku. Baca buku yang juga melihat Soekarno sebagai seorang manusia biasa. Mungkin itu Kang Yoga yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kang Hendy. Terima kasih. Sedikit ini ya, Soekarno itu kayak pionir branding politik pertama di Indonesia saya lihat. Iya. Pionir branding Ya, politik. dia sadar diri itu. Sadar diri dan sadar sejarah gitu. Ya, sadar sejarah. Jadi dia tuh sangat tahu lah psikologis orang Indonesia maunya apa gitu ya. Makanya dikasih sama dia gitu. Ini yang menarik gitu. Dan sampai sekarang kan orang tergila-gila dengan gaya dia kan. Jadi Soekarno itu kalau kehilangan pecinya katanya dia sangat ketar-ketir tuh. Kenapa? Karena ya tidak botak pede. gitu, botak. Tidak pede. Jadi dia sangat tidak pede kalau dibuka itu pecinya itu. Dia pionir branding politik Indonesia. Ya, betul. Itu perlu ditulis tuh. Belum ada yang bahas kayaknya. Ya, itu untuk buku-buku marketing politik mungkin bisa. Iya. Ntar aku tulis deh. Terima kasih Kak Yoga atas tanggapannya. Ini ada Kang Yoga. Kak Yasmin. Halo Teh, punten sedikit aja. Tadi karena Kang Yoga menyinggung statement saya, bukan statement, komentar saya. Betul, punten saya kalat. Tadi saya maksudnya true just statement and gentleman itu Hatta saat menanggapi Soekarno. Oke. Memang salah saya itunya saya plural. Siap. Harusnya singular. Nuhun. Oke. Silahkan Kak Yasmin, udah dari tadi raise hand. Silahkan ada yang ingin ditanyakan. Ya, terima Atau kasih ya ditanggapi. bagi Kak Teh Isnaya dan Kang Hendy. Nah, saya ini sebenarnya ingin menyampaikan pendapat saja tentang Bung Karno ini, berhubung saya ini waktu
SD ya, waktu SD itu sangat sangat menggandrungi, sangat apa ya, sangat ngefans lah sama Bung Karno. Sampai-sampai saya itu pengen banget jadi presiden kayak beliau. Tapi setelah saya menginjak di kelas 8 SMP, setelah mendengar tentang Tan Malaka, itu saya itu jadi kayak turun respect gitu. Soalnya ini katanya sih kalau misalkan Tan Malaka ini kan di kan pernah ditembak mati ya sama sama Dadda Sukoco kalau nggak salah ya. Soalnya Tan Malaka ini berbeda pendapat dengan Soekarno dan Hatta. Nah, jadi saya ini kayak di mengurungkan, dan juga Sultan Syahrir juga yang dipenjara waktu kepemimpinan Soekarno karena beliau ini juga berseberangan juga dengan Soekarno. Nah, dan juga saya ini makin 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 kayak apa ya, makin gak serk lagi setelah hmm, tahu tentang Suhogi. Nah, Suhogi ini kayak ketua, kalau nggak salah ya, ketua ketua kami ya, Kesatuan Mahasiswa Aksi Mahasiswa Indonesia kalau nggak salah namanya. Nah, jadi pernah Hmm. tuh ya, pernah diceritain juga kalau misalkan di bukunya catatan seorang demonstran atau di buku lainnya saya itu pernah baca banyak, itu pernah em, ketemu orang makan kulit mangga, habis itu eh habis itu orang makan kulit mangga dan ya dikasih duit kan sama Soehgi ini. Nah, terus Soehgi merasa kalau misalkan di istana dua kilometer dari dia tempat dia ada di situ, itu Soekarno lagi sedang makan-makan sama istri-istri cantiknya gitu. Nah, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Oke, saya Ada bicara. terkait Suaranya ini, Naya, silahkan patah-patah. ditanggapi Kak Hendy. Ah, oke. Ya, saya pikir wajar ya kalau orang pertama kali membaca buku Soekarno, atau kita sebagai manusia Indonesia lahir lalu sangat gandrung terhadap Soekarno, itu sangat wajar. Karena orang-orang tua kita memang kebanyakan adalah fansnya Soekarno gitu. Jadi Emang. saya juga waktu kecil itu sering dibilangin oleh keluarga saya, wah Soekarno begini, kalau pidato itu bisa bisa menyirap, bisa menyihir semua orang kata dia. Untuk orang-orang kalau pidato itu yang namanya radio itu dikelilingi ratusan orang di balai desa. Itu betul, cerita itu betul gitu. Dan Hmm. sebagai seorang presiden, memang dia banyak dicintai oleh rakyat kebanyakan. Itu sebagai sebuah fakta sejarah. Bahwa kenyataannya kehidupan Soekarno sendiri banyak kekurangan, ya manusiawi. Dan itu memang sebuah hal yang sangat lazim atau sangat biasa dalam sejarah. Namun, kalau misalnya kemudian kita beralih ngefans, misalnya dari Soekarno ke Tan Malaka, lalu ke Sultan Syahrir, itu juga sebuah hal yang sangat biasa, atau ke Sohoki gitu ya. Tetapi kalau kita memang sebagai seorang yang ingin serius membaca sejarah, dalam artian kita ingin melihat sejarah itu sebagai sejarahnya manusia, bukan sejarahnya para dewa ya, maka kita harus membaca sosok-sosok yang berseliweran dalam sejarah kita itu dalam semangat kritis gitu. Dalam semangat kritis. Apa yang harus dilakukan dengan semangat kritis itu? Membaca buku-buku lain selain karya-karya Soekarno atau karya Tan Malaka. Kalau misalnya Ade tadi mengatakan mengagumi Tan Malaka itu bukan tanpa cacat. Kalau saya sudah biasa mendengar dan mendapatkan informasi nyinyir tentang Tan Malaka, tentang ini dan itu segala macam, bahkan sampai hal-hal yang terkait kepribadian dia gitu. Begitu juga dengan tokoh-tokoh lain. Tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa itu sebagai sebuah hal yang sebuah hal yang tidak baik.
Namanya juga sejarah, namanya juga manusia, namanya juga sejarahnya manusia gitu. Kalaupun dia ada sisi hal lemahnya, itu adalah sebuah fakta yang memang kita harus terima dengan itu. Tetapi sebuah hal yang mutlak kalau kita membaca sejarah dengan kritis. Karena kalau kita membaca sejarah dengan kritis, maka roda sejarah sendiri itu akan berjalan. Yang terjadi adalah sejarah tidak akan berulang, dan sejarah akan berulang gitu kan. Itu kita akan coba menyetopnya dengan hal-hal yang baik gitu ya. Dan sejarah milik penguasa itu adalah salah satu bentuk karena ketidakmampuan kita kritis terhadap sejarah. Makanya banyak kata-kata sejarah itu adalah milik penguasa. Sejarah itu digerakkan oleh penguasa, tergantung orang yang berkuasa. Nah, ini yang menurut saya harus dilawan dengan berbagai cara supaya sejarah itu bukan hanya milik penguasa tetapi juga milik kita semua. Caranya adalah kita harus mempelajari sejarah secara kritis gitu. Itu tidak ada cara lain selain itu. Terima kasih. Baik, Makasih, terima gimana, kasih. Esmi? Ya, baik, terima kasih. Dan juga saya ini pengen melemparkan pertanyaan, cuma itu tadi ada yang menyinggung soal marhaenisme dan Trisakti di kolom chat. Tentang Bung Karno menggagas marhanisme dan Trisakti ya? Iya. Ya, mungkin bisa dilanjut ke yang lain ya. Atau ada Yang lain pertanyaan dulu lain? ya. Hah? Jadi kita bisa Oke. ke bagian juga yang lain gitu Ya, kan? Oke. yang lain udah ada yang resen soalnya. Hmm. Saya persilahkan Kak Andreas Yosef untuk bertanya atau menanggapi. Silahkan Kak. Halo, wah, ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, tapi menanggapin aja sih sebenarnya dari Boleh, Nggak boleh, diskusi silahkan. apa-apa. Saya senang yang kalau tadi bisa itu. Silahkan. menanggapi Karena dari ini oke. saya juga termasuk orang yang lumayan, ya kalau mengagumi Soekarno memang, ya sebagai orang Indonesia tuh udah biasa banget lah. Tapi dalam mengetahui Soekarno sebagai manusia, itu yang orang tuh jarang tahu, kalau menurut saya. Soekarno sebagai, ya dia manusia, dia melihat konteks kenapa dia konteks sepenuhnya, konteks pada waktunya ketika satu pertanyaan aja, kenapa dia berkolaborasi sama Jepang, dia melihat berita-berita dari luar negeri, dia melihat bagaimana rakyat Tiongkok yang mempunyai kesadaran nasionalisme, yang mempunyai pasukan militer melawan Jepang dengan berjibaku tetap kalah, puluhan juta rakyat meninggal berdarah berbanjiran di Tiongkok. Dia melihat Indonesia berjuta-juta orangnya, kebangsaannya masih belum terlalu tertanam. Terus pasukannya, KNIL keok lawan Jepang. Masa disuruh melawan? Makanya kemudian dia izin sama Bung Hatta, dia izin sama Syahrir berkolaborasi, dan dia akui di bukunya Cindy Adams. Dia akui kalau dia memang menyuruh rakyatnya untuk bekerja menjadi Romusha. Dia juga mengakui mengirim perempuan-perempuan menjadi Yogun Yanfu. Dia mengaku di bukunya sebagai ya ini memang dosa-dosanya dia, kesalahan-kesalahan yang dia perbuat untuk bangsa, untuk keselamatan bangsa Indonesia sendiri, dibandingkan kalau nanti bangsa Indonesia melawan Jepang yang kayak di Tiongkok itu, tanpa kesadaran berbangsa yang kuat, tanpa persenjataan yang kuat, bisa lebih parah jadinya kalau dibandingkan sama Tiongkok. Sama ini sih, kalau mau dibilang ini buku hanya glorifikasi Soekarno, ya berdasarkan yang sudah saya bilang tadi, saya bilangnya sih tidak setuju kalau dibilang ini glorifikasi. Kalau buku ini mungkin dibaca hanya dibaca tanpa dengan pandangan bahwa oh kita mau memaknai Bung Karno ini as it is sebagai orang yang di mitologinya gitu, Soekarno didewakan, ya orang bakal gampang tersihir, gampang terpengaruh. Tapi kemudian ketika ketemu fakta yang menunjukkan sisi kemanusiaan Soekarno, berbaliklah dia jadi saya benci Soekarno, saya tidak suka Soekarno lagi, saya jadi ngefans sama
tokoh lain kayak Tan Malaka atau Bung Hatta. Dan saya sendiri juga sebenarnya juga sekarang lebih menggandrungi tokoh-tokoh yang lebih apa namanya, bukan mengidolakan sih, tapi membahas juga apa ya, kayak apa namanya, kiprah-kiprah mereka terhadap perjuangan terhadap dinamika politik Hindia Belanda, seperti Hubertus van Mook, kemudian Tamrin, Dr. Sutomo, kemudian ya ketika Bung Hatta, Soekarno dan Syahrir diasingkan kan yang aktif kan mereka semua, bukan bukan orang-orang PNI lah istilahnya begitu. Jadi kalau kalau memang Pak Hendi berkata kita kalau mau belajar sejarah dengan lebih bagus, dengan lebih kritis, itu baca-baca banyak. Saya setuju sekali karena memang untuk mengetahui konteks peristiwanya lebih lengkap dari suatu biografi yang sumbernya tuh hanya dari orangnya itu sendiri atau hanya menceritakan tentang seseorang tanpa konteks lengkapnya, ya kalau nggak tahu konteks lengkapnya nggak bakal dong seluruhnya gitu. Jadi apalagi kalau kita memaksakan mengambil buku-buku inti dari buku mengambil pesan dari bukunya itu untuk diterapkan di sekarang mis mis nggak karena nggak terkoneksi karena sudah beda zaman kan nggak sesuai contohnya. Masa contohnya Soekarno mau menyatakan konfrontasi, mendukung perjuangan gerakan kemerdekaan Kalimantan Utara. Masa diterapkan di sekarang juga harus kita tiru menggerakkan membantu rakyat Kalimantan Utara melawan Malaysia ya kan nggak wagu gitu loh. Ya contohnya itu aja sih sentimen Indonesia Malaysia ini kan juga ujung-ujungnya kan karena nggak paham sejarah aja konteksnya kenapa kok Soekarno mendukung Kalimantan Utara, Ganyang Malaysia, bla 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 itu. Jadi ya contoh-contoh itulah miskonsepsi yang yang sayangnya tuh menjadi kita sebagai bangsa Indonesia tuh masih terjebak di jingoisme, di memaknai tokoh itu tuh bukan sebagai manusia biasa, tetapi sebagai antara dewa yang hanya dibahas baik-baiknya saja atau kalau tokoh antagonis setan yang cuma dibahas dosa-dosanya, nggak ada tengah-tengahnya manusianya kemanusiaannya begitu. Jadi kalau istilahnya kan kalau buat pahlawan ya hagiografik lah, seperti menggambarkannya seperti orang kudus. Itu kan menurut saya memang sebuah pandangan dalam memaknai sejarah yang sayangnya masih dominan di masyarakat kita, yang hagiografik ini, bukan sejarah yang memaknainya kritis, yang memaknai tokoh-tokoh itu ya sebagai manusia, sebagai produk zamannya. Begitu tanggapan dari saya. Terima kasih kesempatannya Mbak Isnaya dan Pak Makasih Edi tanggapannya. sama Mbak Yasmin tadi. Makasih. Kang Hendy mungkin bisa ditanggapi. Saya rasa pertanyaannya cukup dulu ya. Kita mungkin akan kembali ke pembahasan buku. Langsung aja. Ya, Setuju kok dengan Mas tadi. Oke, dilanjut aja. silakan Kang ditanggapi, Kang Hendy. Saya tidak ada hal yang menurut saya perlu ditanggapi. Apa yang dikatakan oleh Mas tadi ya, saya pikir saya setuju saja gitu ya. Dan memang seperti itu. Jadi kita lanjut saja mungkin ke pembahasannya. Mungkin ada kawan-kawan yang akan memberikan pendapat yang lain atau pertanyaan-pertanyaan yang lain. Silakan. Kalau gitu saya yang bertanya, Kang. Silakan. Sebagai moderator tentunya punya privilege dong ya untuk Mumpung bertanya. Palu ada di tangan ya. Benar. Siap. Kang, ini kan bukunya pertama kali diterbitkan tahun 1966 ya? 65. Oh, 65. Justru berarti setelah November 65. setelah G30S berarti proses penulisannya itu pertanyaan saya berapa lama, dimulai pada tahun kapan? Karena mengingat pada tahun-tahun itu kan nama Bung Karno ini sangat diagung-agungkan, didewakan, gitu. Apalagi kan beliau bisa dibilang jadi center kekuasaan sendiri nih pada tahun itu. Mungkin juga penulisan buku ini banyak dipengaruhi oleh
keharuman nama beliau pada saat itu, dan memang tidak bisa dipungkiri gitu, kayak beliau memang bahkan mungkin jadi orang yang paling dikagumi lah di Indonesia. Jadi kayak menurut saya kita nggak terlalu heran kalau misalnya buku ini mengandung kepercayaan kepercayaan diri beliau yang berlebihan begitu. Dan silakan ditanggapi Kang Oke, pertanyaan saya. sebelum saya menjawab itu, saya akan mencoba mengupas siapa Cindy Adam. Iya, siap. Cindy Adam ini adalah seorang wartawan wartawan yang menulis, anehnya itu bukan uniknya mungkin sama ya. Uniknya dia wartawan yang menulis tentang gaya hidup di The New York Post, sebuah media di Amerika Serikat. Dia tidak menulis politik, tidak menulis militer, sosial atau apa. Dia seorang yang membahas masalah gosip gitu. Nah, ini menarik. Kenapa dia kemudian dipilih menjadi seorang penulis autobiografinya Soekarno? Jadi Syahdan tahun 1961, Cindy Adam ikut dengan suaminya, komedian yang namanya Joey Adam. Dia ada komedian, kalau sekarang mungkin orang yang suka stand up komedi gitu ya, itu dia terkenal di Amerika Serikat, dan waktu itu dia memimpin sebuah misi kesenian yang diemban dari Presiden John F. Kennedy untuk mengelilingi 4 negara, kalau salah, Laos, Kamboja, Indonesia, Vietnam atau apa? Kayaknya 3 ya. Nah, itu dia membuat sebuah misi kesenian ke negara-negara tersebut, dan salah satunya ke Indonesia gitu. Nah, saat di Indonesia inilah kemudian Joey dan Cindy berkenalan dengan Soekarno, dan Soekarno sangat terkesan dengan gayanya Cindy, yang memang Cindy ini kalau dilihat dari segi penampilan sangat elegan gitu, orangnya cantik gitu ya. Dan kita tahu sendiri Bung Karno ini selalu merasa tertarik dengan wanita cantik kan. Nah, ini dia merasa bahwa Cindy ini sangat humoris, dia mudah membuat dia tertawa gitu. Dan ketika suatu waktu Cindy usai melakukan misi keseniannya, dia bertanya kepada Bung Karno, bolehkah saya mewawancarai Bapak? Kata, ya oke, saya akan mewawancari Anda. Saya akan menerima wawancara. Waktu itu belum ada diterbitkan buku ya. Nah, akhirnya dia ngobrol dengan Soekarno. Saat itulah Soekarno kemudian merasa bahwa orang ini kayaknya cocok untuk menulis biografi saya gitu. Padahal dulu Soekarno katanya sudah ditawari untuk buat biografi oleh beberapa orang, tetapi dia menolak gitu karena dia merasa bahwa penulisnya harus oke. Nah, Cindy Adam ini kemudian menurut pengakuan Cindy Adam, pada suatu hari di tahun 1963 kalau tidak salah, itu dia dihubungi oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, dan dia, apakah Anda mau pergi ke Indonesia untuk membuat buku tentang Presiden Indonesia? Oh tentu gitu. Waktu kata si Cindy Adam. Nah, akhirnya sejak itulah dia kemudian melakukan riset berulang-ulang, bahkan dia selama 6 bulan hidup di Indonesia, tinggal di Hotel Indonesia 6 bulan atas jamuan pemerintah Republik Indonesia, dan dia tiap hari datang ke Istana Merdeka, dan dia juga mengaku juga dia mendatangi beberapa kawan seperjuangan Soekarno seperti Syahrir, Hatta, dan lain-lain. Hanya 2 kata dia yang menolak untuk diwawancara oleh dia terkait dengan pembuatan autobiografi Soekarno, yaitu adalah Soekarni dan Ahmad Subarjo. Alasannya apa? 2 orang itu mencurigai bahwa Cindy adalah seorang agen CIA gitu. Jadi anggapan bahwa Cindy adalah agen CIA itu sudah waktu itu sudah sangat kencang juga di kalangan orang-orang terdekatnya Bung Karno. Jadi sebagian orang merasa bahwa
Soekarno kemasukan lagi agen CIA setelah pertama kan dia pernah kemasukan agen CIA yang namanya Pat Rice ya, Pat Rice namanya itu, agen CIA yang mengaku sebagai mahasiswi yang sedang belajar tentang kebudayaan Indonesia, kebudayaan Jawa, yang bertemu di Mesir, yang dia minta untuk difasilitasi, lalu Bung Karno karena melihat kecantikannya yang luar biasa, lalu menyilahkan Pat untuk tinggal di istana dia, gitu, di Istana Merdeka. Dan dia kemudian menjadi kakak bagi adik-adiknya, bagi anak-anaknya Soekarno. Sampai suatu kali Soekarno pernah, kalau Anda baca buku dalam bukunya Mas Guntur ya, Guntur Soekarno Putra, terkait dengan kehidupan dia Soekarno, itu Soekarno ayahku atau siapa judulnya saya lupa, tapi di dalam itu ada suatu cerita menarik ketika Soekarno minta izin kepada, bukan minta izin sih, dia minta pendapat kepada Guntur yang saat itu sudah kuliah di ITB kan, Tok, Mas Tok, bagaimana kalau dia jadi istriku gitu kan. Nah ini sempat juga, jadi agen CIA ini mau dijadikan istri oleh Soekarno. Tetapi sebelum itu terjadi, kemudian ada informasi dari Presiden Pakistan waktu itu, Ali Jinnah, dia pada suatu kunjungan, dia ngasih tahu kepada Soekarno, Bung, di istana Anda ada seorang perempuan Amerika ya yang sedang hidup di sana. Oh iya, dia orang baik, dia anak yang baik, dia sedang belajar budaya kami. Dalam catatan kami, dia itu agen CIA, Bung, kata Ali Jinnah. Jadi Anda harus hati-hati terhadap dia. Wah, kaget Soekarno. Langsung kemudian dia minta kepada Cakrabirawa untuk memeriksa perempuan itu, dan ternyata kemudian perempuan itu terbukti sebagai agen CIA karena dia sering berhubungan dengan orang-orang lain. Kalau ketika diselidiki oleh Badan Pusat Intelijen gitu ya, yang dipimpin Pak Subandrio pada saat itu. Jadi Cindy Adam ini banyak orang pada saat itu yang menganggap bahwa dia itu adalah seorang agen CIA yang mencoba untuk memetakan keinginan Soekarno dan memata-matai situasi yang ada di sekitar istana dan Indonesia pada umumnya. Apakah benar dia seorang agen CIA? Tentu saja Cindy Adam dalam sebuah wawancara dia menafikan itu, dia membantah itu, dan dia mengatakan bahwa terserah orang untuk bicara apapun tentang itu, saya tidak ambil pusing, silakan saja. Yang jelas saya pernah membuat buku tentang seseorang yang sangat penting di dunia ini, dia bilang gitu. Naya. Boleh sudut Makasih, Kak. pandang lain, Kak? Sebentar ya, Pak. Sebentar ya, Kak. Ini ada teman yang ingin bertanya lagi. Tadi saya nggak ngeh lagi yang duluan yang mana. Saya persilahkan Pak Rahmat Nugraha. Silahkan, Kak. Baik, terima kasih Kang Hendy, Teh Isnaya, dan kawan-kawan semua. Sedikit menanggapi tadi sebelumnya sih sebetulnya, tapi agak nyambung juga dengan penjelasan Kang Hendy barusan. Mungkin begini, sosok Soekarno ini menjadi besar karena sejarah selalu mencatat manusia-manusia yang memenangkan sejarahnya. Mungkin itu dulu. Nah, berikutnya mungkin di masa itu menurut saya masa-masa penting geopolitik secara global. Alhamdulillahnya mampulah melahirkan para orang-orang hebat, ya selain Soekarno ada Hatta, ada Tan Malaka, mungkin ada D.N. Aidit, Nyoto, dan lain-lain gitu. Tapi besarnya mereka, lahirnya mereka, kita kembali lagi kepada proses dari mana mereka lahir. Nah, ada Soekarno dengan kosannya di Hos Cokro Aminoto, ada Hatta dengan blok Eropanya dan segala macam. Akhirnya membentuk pribadi-pribadi yang hebat dengan intelektual yang cukup tinggi. Nah, kenapa juga disebut Dwi Fungsi ya? Yang satu lahir dan besar di negaranya sendiri, satu lagi lahir dan besar di Eropa. Dua ini akhirnya bersatu menjadi para pemikir-pemikir hebat. Soekarno memanfaatkan
kehebatannya itu dengan corong Hatta untuk bisa bergaul di dunia internasional, kan begitu ya. Dengan cara-cara seperti itu, akhirnya Soekarno juga memberikan satu space para pemuda-pemuda untuk bisa berkembang dan menjadi pintar pada waktu itu. Jadi banyaklah pemikir-pemikir hebat. Nah, balik lagi, kalau misalnya ada Mbak Yasmin tadi yang lebih suka Tan Malaka, mungkin ada teman-teman yang lain lebih suka tokoh politik yang lain, saya pikir sih sah-sah saja. Seperti halnya saya juga memfavoritkan siapapun tokoh di masa lalu. Tapi yang penting, dari semua tokoh-tokoh yang lahir di masa emas itu, semuanya mempunyai satu rasa kebangsaan dan tanggung jawab kebangsaan yang tinggi. Bagaimana bisa keluar dari penjajahan, memerdekakan diri, membangun satu peradaban baru yang namanya negara Indonesia, sehingga kita bisa benar-benar merdeka. Nah, terlepas nanti si tokoh-tokoh ini nanti menjadi berperang pemikiran, berperang idealisme, ya tadi satu dipengaruhi oleh geopolitik di dunia. Ada yang ke blok komunis, ada yang ke blok barat, sementara Soekarno berusaha menyatukan itu semua, misalnya dengan Nasakom, misalnya Pancasila, sila pertama, sila kedua, lebih kepada berketuhanan, terus sosial, sila keempat, sila kelima, lebih kepada sosialis, misalnya begitu ya. Tapi sila ketiga tetap persatuan Indonesia, misalnya begitu. Nah, jadi menurut saya eh, betul apa yang disampaikan oleh Kang Hendy, bahwa eh, tidak harus terfokus atau menciut ke dalam pada akhirnya, tapi juga harus dilihat dulu ke arah global, ke Eropa, ke blok komunis, ke blok barat, agar nanti bisa narik lagi ke dalam, sehingga kenapa Tan Malaka itu lahir, kenapa Aidit itu lahir, kenapa Soekarno itu lahir. Mereka semuanya orang-orang besar yang pada akhirnya bisa mampu melahirkan banyak teori, banyak riset, banyak pemikiran tentang pengetahuan-pengetahuan kita yang hari ini sampai hari ini masih masih relevan gitu ya. Nah, itu. Jadi tanggapan saya seperti itu. Jadi saya membaca buku Cindy Adam ini kurang lebih 2 sampai 3 kali dan sampai termehek-mehek begitu ya. Setelah itu baca karyanya Ramadan KH yang mengantarkan perjuangan sampai ke gerbang itu. Antar ke gerbang. Ya itu juga termehek-mehek juga. Oh, sedih banget ya. Tapi akhirnya kan jadi tersep OGK Soekarno ya, nggak terlalu suka karena terlalu banyak istri apa segala perjuangan sampai Tentang Bu Inggit ya, ini. kalau nggak salah ya. Ya betul Bu Inggit. Oh, ternyata pertemuannya dengan ibunya Ibu Mega itu begitu. Jadi banyak hal, banyak sudut pandang yang masih bisa diperdebatkan. Tapi satu hal, jangan melihat sosoknya tapi pemikirannya untuk bangsa ini. Mungkin itu saja sih kalau menurut saya. Tan Malaka hebat, tolong lihat juga pemikirannya, bukan pribadinya. Ternyata tadi Kang Hendy sampai tahu nggak Tan Malaka itu pribadinya seperti apa, atau DNA Aidit itu seperti apa, atau Nyoto, atau siapapun. Semuanya pemikir-pemikir hebat yang memikirkan bangsa ini. Jadi yang kita diskusikan lebih baik ke pemikirannya untuk membangun bangsa ini dari mulai merdeka sampai mengisi kemerdekaan. Itu mungkin Kang Hendy, Teh Isyana, terima kasih atas waktunya. Menarik sekali diskusi ini. Dan terima kasih juga sudah dikasih kesempatan untuk ikut nimbrung diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rahmat sharingnya, pencerahannya. Tadi menarik ya soal geopolitik yang berkembang pada zaman itu, yang kemudian juga berpengaruh pada tokoh-tokoh dalam negeri dengan idealisme mereka masing-masing yang berbeda gitu. Saya ingat di tahun 60-an itu ada wacana Bung Karno sebagai presiden seumur hidup, dan menurut saya juga itu merupakan dampak dari perbedaan pertentangan idealisme antara
kaum-kaum intelektual pada saat itu. Jadinya satunya misalnya waktu itu Angkatan Darat yang disebut tokoh-tokohnya lebih condong ke Barat, kemudian juga Blok Timur ada komunis ya. Dan pertentangan itu akhirnya membuat nama Bung Karno tuh jadi apa Bung Karno kemudian jadi semacam semakin didewakan begitu. Jadinya ada semacam mungkin semacam solusi gitu. Jadi ada Jadi wacana magnet, sudahlah jadi Bung Karno magnet dijadikan utama di dunia. ya ya sudahlah Bung Karno dijadikan presiden seumur hidup aja gitu daripada misalnya ini orang komunis yang naik atau misalnya dari Angkatan Darat yang naik seperti itu. Eh, Mungkin Kang Hendy silahkan ditanggapi, Kang. Ya, Ada hatur tanggapan? nuhun Kang Rahmat di Sukabumi. Saya pikir yang harus digaris bawahi dari pernyataan Kang Rahmat adalah kita belajar sejarah dan mempelajari para tokoh itu tidak harus terpaku kepada pribadinya, tetapi kepada pemikirannya. Saya sangat setuju dengan pendapat itu. Dan kalau kita mempelajari sejarah, kita pasti yang namanya belajar itu pasti kan belajar yang baik-baik gitu kan, mengambil hikmah yang baik-baiknya dan membuang yang jelek-jeleknya, bukan sebaliknya, yang jelek-jeleknya diambil, yang baik-baiknya dibuang gitu kan. Nah, juga demikian dengan kita dengan mempelajari para tokoh, kita membaca profil-profil para bapak, para pendiri bangsa itu, bukan berarti kita bersiap-siap untuk menghadap para dewa gitu ketika membaca buku itu, tetapi kita sedang menghadapi seorang manusia yang sedang memperjuangkan hidupnya sebagai seorang manusia. Nah, apa yang mereka lakukan, tindakan apa dan keputusan apa yang harus dilakukan pada saat itu? Saya berpikir bahwa ada hal-hal yang memang kita harus kritis terhadap mereka, tetapi ada juga hal-hal yang kita harus amini dengan apa yang mereka lakukan gitu. Ini juga yang menjadi semangat para bapak bangsa ini dalam mendirikan republik ini. Kalau kita melihat kehidupan mereka, mereka itu sangat demokratis sekali. Antara di Nusantara Aidit dengan Bung Hatta bertengkarnya seperti apa, tetapi dalam keseharian DN Aidit itu sangat menghargai Bung Hatta. Anda pernah melihat foto Bung Hatta dengan Aidit dalam sebuah frame, itu bagaimana Bung Hatta dia sepertinya tidak kelihatan gitu ketika membaca sesuatu, lalu Aidit mencoba untuk menunjukkan sesuatu. Anda tahu apa yang dilakukan oleh Aidit? Dia menunjukkannya dengan jempol. Begini. Khas Jawa gitu ya. Padahal bagi seorang PKI kan itu tidak sangat PKI banget gitu. PKI itu kan anti feodal, tetapi bagi Aidit dia menunjukkan ini ke sebuah kertas gitu, kertas yang sedang dibaca Hatta, lalu dia begini gitu. Ini sebuah tanda penghormatan antara manusia. Bagaimana Aidit, seorang komunis yang membenci pemikirannya Hatta, tetapi dalam soal kepribadian dia sangat menghormati. Begitu juga dengan sosok seperti Natsir, Isa Ansori. Isa Ansori itu gimana gilanya menghantam komunis. Bahkan dia sampai membuat sebuah front namanya Front Anti Komunis. Tetapi Anda tahu kalau misalnya Aidit dan tokoh-tokoh PKI datang ke Sukabumi, maka yang pertama kali didapuk untuk menginap tidak di hotel, tidak di mana-mana, di rumah Isa Ansori. Aidit tidur di rumah Isa Ansori. Bagaimana seorang komunis yang bisa diterima oleh seorang Islam yang sangat keras gitu? Ini sebuah keunikan dalam sejarah kita. Juga demikian yang terjadi dengan Aidit yang saling bertengkar dengan Natsir. Natsir sampai bilang kalau saya tiap mendengar Aidit ngomong itu pengen rasanya saya itu melemparkan kursi ke muka dia. Tetapi apa yang terjadi setelah perdebatan di konstituante itu? Yang terjadi mereka pulang sama-sama saling bonceng pakai sepeda dan bahkan mereka sempat makan sate bareng gitu. Itu bagaimana gitu menerangkan itu kepada anak-anak muda saat ini gitu ya. Saya pikir itu adalah sebuah teladan gitu, sebuah teladan bagaimana mereka bisa paham
bisa tahu diri gitu ya, bisa membedakan perbedaan pemikiran, perbedaan ide, ideologi dengan status sebagai seorang manusia. Ini yang saya pikir harus dipelajari dari tokoh-tokoh kita ini, termasuk Bung Karno. Begitu, Naya. Baik, terima kasih Kang. Intinya kita dalam belajar sejarah ini alangkah baiknya kita harus bijak ya dalam belajar sejarah. Teman-teman mungkin ada yang ingin menanggapi lagi? Silahkan. Kita sampai 9:30 ya. Boleh sedikit. Silakan, Kang silakan. Yoga lagi. Mohon maaf ya, karena kalau ada yang lain nggak apa-apa, tapi karena Apa belum apa ada. Kang Yoga, ayo sekarang mumpung Silakan. ada orang yang angkat tangan. Ya, yang dari bahasan tadi itu saya belum dengar menyinggung tentang apa namanya jejak perang dingin lah di dalam buku Cindy Adams. Padahal ini kan banyak banget ya jejak perang dingin. Termasuk saya, kalau ini sudut pandang saya ya, kenapa memilih Cindy Adams, dan dia pasti hasil riset juga. Cindy Adams dicari itu bukan dia yang mencari gitu. Justru Cindy dipilihkan sengaja dari wartawan gosip gitu. Karena waktu itu ini terkait perang dingin juga ya. Ada opini besar di Amerika, di publik Amerika, bahwa Bung Karno ini adalah boneka Moskow atau teman Beijing gitu. Jadi narasi ini tuh digaungkan selalu kan di Barat gitu ya, sebagai Soeharno ini boneka Moskow atau teman Beijing. Justru dipilih Cindy Adams ini yang sebagai dari Barat gitu. Ini sebagai counter propaganda terhadap narasi Barat tersebut, terhadap narasi boneka Moskow atau teman Beijing ini. Ini kalau saya ya, ini sudut pandang saya. Kenapa? Karena Soekarno ini ingin memberikan pesan kepada Amerika gitu ya, bahwa perjuangannya ini perjuangan yang murni, tidak terkait dengan kepanjangannya Moskow ataupun Beijing. Walaupun waktu zaman-zaman itu adalah memang kalau lihat kita di buku-buku sejarah seperti poros Moskow dan poros Beijing ini kenceng banget lah, karena terutama terkait dengan PKI gitu ya. Dan Soekarno kayak dalam tanda petik memelihara orang-orang PKI ini dan juga PKI-nya sendiri. Nah ini menurut saya mungkin agak jarang disinggung tentang apa namanya jejak perang dingin di dalam buku Cindy Adams ini. Gitu. Kalau kita lihat kan di buku itu kan ada tentang ngomongin NEVO, DEVO gitu ya, posisi Indonesia di gerakan non-blok kayak gitu. Nah menurut saya sih itu ya, itu sudut pandang saya aja, mungkin bisa salah gitu ya. Kenapa dipilih Cindy Adams yang wartawan gosip gitu untuk counter propaganda kalau menurut saya sih, karena dia nggak mau disebut sebagai boneka Moskow atau boneka Beijing, jadi yang dipilihnya juga orang sana gitu. Jadi ini tuh Soekarno seperti mau membingkai Indonesia sebagai bagian dari front global melawan imperialis siapapun gitu. Gitu sih Kang. Ini ya sudut pandang saya yang lain. Terima kasih Kang. Jadi tidak condong ke blok timur, nggak condong ke blok barat ya. Saya juga pernah mendengar itu yang istilah apa, New Emerging Forces, sampai ada event olahraganya deh kalau nggak salah. Mungkin Kang Hendy bisa Iya, saya uraikan. punya bukunya itu. Konevo. Iya, Dia bikin Konevo. mungkin itu semacam ambisi ya, ambisinya Bung Karno ya. Ya. Ada yang ingin komentar? Silahkan. Mungkin itu di chat mungkin sudah banyak banget itu. Apakah dibacakan juga pertanyaan di chat? Saya pikir Di banyak. chat saya lagi milih-milih Kang, karena takutnya tadi udah ada yang kira-kira udah sama atau udah mirip dengan bahasan yang tadi. Mungkin saya lagi milih. Nah, ini ada pertanyaan. Bung Karno menggagas Marhaenisme dan Trisakti. Apakah ide-ide tersebut masih relevan dalam konteks politik, ekonomi, dan sosial Indonesia hari ini? Itu mungkin bisa dibahas. Oke. Ya, Marhaenisme ya. Marhaenisme itu kata orang
itu seperti Marxisme lokal, Marxisme dalam perspektif penafsiran Soekarno. Jadi kenapa disebut Marhaen? Mungkin kawan-kawan di sini sudah pada tahu. Itu diilhami oleh pertemuan Soekarno dengan seorang petani bernama Marhaen. Tetapi Marhaen ini katanya ada yang bilang sebetulnya itu nama bikinan Soekarno gitu. Sebenarnya bukan, dia ketemu dengan orang itu, tapi namanya kata Julkarnaen, Karnaen gitu ya. Jadi Bung Karno mungkin lebih ingin lebih oke lagi, akhirnya dia bikin Marhaen. Ada yang bilang katanya Marhaen itu singkatan juga Marxisme, Hegel, terus apa gitu ya. Nah itu orang bisa cocokologi lah dengan itu. Tetapi dalam buku Cindy Adam ini diceritakan juga tentang Marhaenisme itu. Jadi dia bertemu dengan seorang petani yang ternyata dia bisa hidup dengan apa yang melekat dalam dirinya. Dia bisa menjadi pribadi yang sangat mandiri gitu, dengan dia punya cangkul sendiri, dengan punya sawah sendiri, dimakan sendiri, tidak pernah dijual. Dan ini yang kemudian, semangat ini yang harus ditanamkan oleh orang-orang Indonesia terkait itu, menurut Bung Karno gitu kan. Makanya ada semangat Marhaenisme. Juga kalau soal Trisakti juga terkait dengan kemandirian ya, kemandirian di bidang politik, ekonomi dan budaya. Ini juga menjadi suatu hal yang sebenarnya sampai saat ini harusnya masih relevan gitu, bahwa bangsa Indonesia memang sebagai sebuah bangsa, kita harus, walaupun kita sebagai manusia pastinya harus berhubungan dengan manusia lain, dengan negara lain, ada kerjasama, tetapi di lain pihak kita harus jangan kehilangan prinsip terkait soal-soal kemanusiaan dan harkat derajat bangsa gitu. Nah, apakah itu sudah kemudian diadopsi atau sudah diteruskan oleh kekuasaan berikutnya setelah Bung Karno? Kita bisa membaca sejarah tentunya dari mulai Pak Harto sampai saat ini, sampai zamannya Pak Prabowo. Apakah itu sudah sesuai atau tidak gitu kan? Saya tidak akan menyebutkan lebih lanjut karena pembahasan itu sudah melenceng kalau saya sebutkan di sini. Jadi kawan-kawan tahu sendirilah bagaimana semangat Trisakti, semangat Marhaenisme itu hari ini apakah masih menjadi sebuah hal yang dilakukan atau tidak sama sekali, malah ditinggalkan. Kita lihat dalam beberapa kejadian ya terkait dengan sejarah gitu. Mungkin itu, Naya. Baik, Kang. Terima kasih atas tanggapannya. Ini ada pertanyaan di sini. Benarkah asal mula panggilan Bung Karno itu awalnya dari perempuan Saritem Bandung? Atau saya perluas lagi deh, panggilan Bung ini ada nggak sih ininya diuraikan? Maksudnya kayak sejarahnya tuh gimana kok bisa beliau tuh menyebut dirinya tuh Bung Karno gitu, lebih suka disebut Bung. Bung. Iya. Mungkin ini lebih kepada sejarah kata Bung ya. Iya, betul. Nah. Ya, ya sebenarnya bukan Saritem sih, itu lebih kepada, jadi gini. Dulu ya, ini cerita tentang Bung, ini sebenarnya terlepas dari soal Soekarno sebenarnya, tapi oke lah, kata-kata Bung yang melekat dengan Bung Karno, dengan Bung Hatta, dengan segala macam itu, kata Bung itu sebenarnya lebih kepada panggilan khas, panggilan sebenarnya itu bahasa anak muda pada zamannya gitu, waktu itu semangat revolusi gitu ya, Bung. Lalu dari mana munculnya? Jadi ini kalau misalnya Anda membaca buku-buku pengalamannya para seniman Senen gitu ya, termasuk pengalaman-pengalamannya Apandi, pengalamannya Hairil Anwar, Anda akan menemukan bagaimana awal mula kata Bung itu. Jadi kata Bung ini berawal dari ketika para pemuda diberikan tugas untuk membuat karikatur dan poster-poster yang pro nasionalisme pada saat itu, karena waktu itu Belanda akan datang tahun 1945 dengan dibonceng oleh tentara Inggris gitu. Makanya kita harus
saat itu menurut Bung Karno dan Bung Hatta, kita harus memberitahu kepada mereka bahwa kita sudah merdeka. Makanya harus ada semangat di situ. Nah, kemudian mereka berpikir apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah, akhirnya ini nih kita berjuang, merdeka, ayo kita ini kan merdeka. Nah, tiba-tiba apa ya kira-kira panggilan khas nasionalistik gitu yang kata Apandi pada saat itu, yang melukis pada saat itu, Apandi pelukis ya, bilang kepada temannya gitu, kira-kira apa nih yang ininya. Tiba-tiba lagi berpikir begitu, Hairil Anwar datang tiba-tiba, sudah Bung saja katanya gitu kan. Dan tahu nggak Bung itu panggilan siapa? Panggilan khas para pelacur Senen untuk memanggil Langkah, Oh, gitu kan. Jadi Anda pasar bisa hitam ya. membayangkan, bagaimana jadi dari kegelapan stasiun Senen gitu, terdengar kata-kata yang sangat halus dari kegelapan, Bung, ayo Bung, itu panggilan kode gitu, yang memang untuk meminta kepada para lelaki hidung belang untuk menerima ajakan mereka. Memang tidak salah tadi kata, tapi bukan di Bandung, bukan Saritem, tapi itu adalah panggilan yang ada awalnya itu dari para PSK dari Pasar Senen gitu. Nah, akhirnya itu dijadikan panggilan oleh Hairil. Mungkin Hairil sering main ke Senen gitu ya. Jadi saat itulah kemudian kata-kata Bung itu merebak kemana-mana. Bung menjadi kata yang sangat nasionalistik. Ya tidak apa-apa sih, nggak ada masalah gitu dengan sebutan seperti itu, baik-baik saja. Jadi itu yang namanya pemutihan maksud gitu ya, pemutihan istilah. Ya nggak ada masalah gitu. Kalau misalnya itu awalnya dari PSK lalu kemudian menjadi sebutan yang khas dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, bahkan sampai sekarang saya sendiri sering manggil teman saya itu Bung, ya nggak apa-apa, emang kenapa gitu. Jadi itulah sejarahnya gitu. Dan itu memang tercatat dalam beberapa buku sejarah gitu. Berhenti ya? Jadi ini freeze. Dupris ya? Enggak sih, nyimak aja. Enggak, ini bukan ini apa nah, Sinyal. berhenti ya? Aman Kang, udah aman. Aman. Aman ya? Ya, Aman. Putar Aman Tadi kok. sempat sebentar. Tempat saya juga aman. membeku tadi. Masih dengar Kang Hendy dari tadi. nge-freeze ya tadi. Oke. Begitu mungkin. Saya nanggap Silakan. semuanya kok. Tadi sudah dijelaskan tuh sejarah panggilan Bung, saya baru tahu juga. Intinya Ya. lebih Iya sih. semangat ya kalau dipanggil Wah. Bung, sampai ada di lirik Mari Bung rebut kembali. Ya. Ini ada mungkin menarik juga untuk dibahas, Kang. Ada yang bertanya soal peranan Bung Karno sebagai solidarity maker, khususnya Dari di era demokrasi liberal di sini. Dari pertanyaan dari Kak Andreas. solidarity maker dalam hal Menjelaskan peranan Bung Karno sebagai solidarity maker bahkan sejak dalam carut-marut demokrasi liberal. Memang ada Permisi konteks Pak Hendy. waktunya. Nggih. Tadi itu saya memang itu kan mendengar kalau Pak Hendy kan ngomong kalau Bung Karno tuh kenapa kok suka pakai baju militer, terus juga kenapa kok ingin apa namanya mempersatukan berbagai elemen masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Makanya saya nyeletuk itu. Jadi ya memang Pak Hendy sedang menjelaskan, oh Bung Karno ini memang peranannya itu dari dulu memang sebagai ya pemersatu, pembuat solidaritas, solidarity maker dari tokoh-tokoh yang berbeda. Bahkan ya seperti yang saya katakan tadi dalam carut-marut demokrasi liberal, Bung Karno juga menjadi ya walaupun statusnya hanya sebagai presiden, bukan sebagai hanya sebagai kepala negara dan bukan kepala pemerintahan, walaupun pemerintahnya istilahnya itu banyak kekacauan, tapi sosok Bung Karno tetap bisa mempersatukan
ya apa ya mungkin kalau nggak ada Bung Karno tuh mungkin PRRI Pemerintah tuh sudah lebih parah lah istilahnya. Jadi ya makanya saya mengeluarkan tanggapan seperti itu. Oke, paham saya. Ya, saya pikir saya tanggapi ya, oke ya. Eh, Solidarity Maker itu bukan hanya untuk orang Indonesia, tapi juga Bung Karno ini juga dia pencetus solidaritas antara bangsa-bangsa terjajah. Makanya ada Konferensi Asia Afrika ya tahun 1955. Itu adalah memang idenya itu dari awalnya dari Perdana Menteri Ali Sostro Amijoyo. Tetapi Bung Karno mengamini itu dan Bung Karno tampil sebagai bintang dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 tersebut. Dan jangan salah, apa yang dibentuk solidaritas Bung Karno terhadap bangsa-bangsa terjajah bukan hanya di mulut semata, tapi dia juga melakukan aksi konkret dengan memberikan bantuan-bantuan, termasuk beberapa bantuan kepada negara-negara Afrika dengan memberikan bahkan bantuan militer gitu ya, ada secara diam-diam tentu saja, dan juga memberikan bantuan-bantuan diplomasi gitu. Dia selalu galak terhadap neokolonialisme itu. Nah, ini yang menjadikan Bung Karno ini terkenal di kalangan orang-orang tertindas di dunia. Ada sebuah cerita menarik ketika Sohoki pergi bermuhibah ke Amerika Serikat, melakukan tukar mahasiswa gitu ya, kunjungan sebagai mahasiswa Indonesia, mahasiswa Asia ke Amerika Serikat. Saat itu dia mengunjungi komunitas black student, mahasiswa kulit hitam. Mahasiswa kulit hitam ini memiliki pemikiran yang sangat radikal dan dia sangat pro terhadap Martin Luther King, bapak para ini pergerakan kulit hitam di Amerika Serikat pada saat itu. Si tokoh kulit hitam ini ketika tahu Sohoki adalah mahasiswa Indonesia, dia langsung memarahi Sohoki. Dia tanya, kenapa kalian menurunkan Soeharto? Menurunkan Soekarno. Soekarno itu adalah seorang presiden yang progres gitu, yang progresif. Dan Anda menurunkan seorang Soekarno gitu. Jadi itu mahasiswa setingkat mahasiswa masih melihat bahwa Soekarno itu ada sebagai tokoh yang memang menjadi panutan para kelompok tertindasnya di Asia Afrika pada saat itu gitu. Seperti mungkin kita hari ini melihat sosok Yasir Arafat gitu kan, melihat sosok Nelson Mandela gitu ya. Nah, ini dianut juga oleh para aktivis anti kemapanan di Amerika Serikat pada saat itu. Padahal kalau kita lihat ke dalam, Bung Karno juga pastinya kalau di tingkat internal mungkin ya banyak kelemahan gitu ya. Memang dia terkenal di luar, tapi kalau di internal ya namanya juga seorang politisi pasti banyak juga hal-hal yang menjadi kelemahan dia dan lawan-lawannya juga banyak gitu. Itu sebagai sebuah hal yang manusiawi dalam kehidupan bernegara dan bersosial gitu ya. Nah, ini dalam sejarah pun merupakan sebuah hal yang lazim, hal seperti itu tidak usah dipermasalahkan. Demikian mungkin yang terkait dengan solidaritas. Cukup ya. Terima kasih atas tanggapannya, Kang Hendy. Ini waktu kita 2 menit lagi, tapi masih ada yang raise hand. Apa masih bisa lanjut sebentar, Kang? Silakan. Atau, Ya, lanjut Alhamdulillah. sebentar. Silahkan, Kak. Oke. Tadi disampaikan pertarungan blok barat dan komunis dan segala macam, memang geopolitik waktu itu sedang seperti itu, dan Soekarno memanfaatkan posisinya itu selalu bagus gitu ya, positioningnya selalu bagus, selalu berada di tengah, tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan begitu. Sehingga jadi magnet geopolitik global begitu ya. Dicemburui kalau berangkat ke Amerika dekat dengan F. Kennedy, tapi juga selalu berusaha berhubungan baik dengan Khrushchev waktu itu, sampai ketemulah makam Imam Bukhari dan segala macam.
Terus dia memanfaatkan situasi yang baik tadi sampai di bahasan terakhir, bagaimana perjuangan dia di masa penjajahan Jepang, ikut Romusa segala macam. Terus di Bandung dia juga menyampaikan pledoi Indonesia menggugat sebagai bentuk dari sebuah perasaan atas dirinya yang tertindas, rakyat Indonesia yang tertindas, sampai muncullah Bapak Solidaritas Dunia begitu ya, sampai lahirlah Asia Afrika dan segala macam ya. Itulah yang sudah terjadi seperti itu, kenapa Soekarno menjadi seperti itu. Dan dalam buku Cindy Adams sendiri dinyatakan begitu Soekarno ini lahir seperti apa ya, seperti istilahnya apa? Bukan lahir di zamannya, tapi jauh ke depan gitu. Melampaui zaman. Nah, melampaui zaman. Di dalam buku Cindy Adams disebutkan seperti itu. eh Ya, itu tadi. Jadi pemikirannya sudah jauh ke depan, tapi tidak dijadikan untuk menjajah bangsa-bangsa lain, justru malah eh, merangkul negara-negara tertindas tadi, merangkul eh, menyatukannya di dalam konferensi Asia Afrika dan segala macam. Dan berikutnya tadi mengenai apakah teori-teori Marhaenisme ini masih relevan? Ah, menurut saya sih masih relevan, hanya modifikasi saja karena zamannya berubah. Ya, tentunya eh, disesuaikan dengan zamannya. Misalnya untuk kaum pedagang, untuk kaum eh, diberikan subsidi-subsidi lewat pembiayaan-pembiayaan murah. Untuk kaum karyawan yang penghasilan rendahan misalnya dikasih eh, fasilitas pembiayaan perumahan bersubsidi, masih cukup, masih pro rakyat lah. Terus Prabowo menarik lagi jaminan uang ekspor dari luar negeri untuk ditempatkan di bank dalam negeri untuk pembentukan dana danantara segala macam, masih cukup relevan. Cuma gaya dan caranya berbeda, disesuaikan dengan zamannya. Nah, tadi terima kasih juga terakhir untuk hiburan pengetahuannya terkait istilah bung tadi. Saya baru pertama kali tuh dengar. Luar biasa ya. Terima kasih Kang Hendy. Itu aja sih ingin menanggapi. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Kak. Mau ditanggapi dulu, Kang Hendy? Mungkin lanjut aja. Saya pikir saya tidak ada hal yang tidak disetujui. Setuju saja dengan Akang tadi gitu ya. Oke, yang lain mungkin selesaikan aja deh. Silahkan. Kalau belum Ya, ada, silahkan. belum semuanya biar Eh, bisa kebagian, kasihan kan. boleh ya, Kang ya? Boleh. Oh Boleh iya, ya? Boleh, silakan. baik, terima Mau lebih kasih. jam 9:30 juga nggak apa-apa. Silahkan, Kak David. Ya, baik, terima kasih. Menarik sekali tadi Ada pembahasan overtime ini. tentang sejarah Bung. Saya sebenarnya kepo itu Bung Karno yang dulu awalnya di awal-awal revolusi itu sangat revolusioner dengan mempopulerkan panggilan Bung itu lah. Tapi di masa-masa akhir kok sudah pakai gelar Padugaya Mulia dan lain-lain. Terus saya pernah tahu di Istana Negara itu ada Bung Karno sungkeman, maksudnya Bung Karno disungkemi, pokoknya istana sentris lah. Lah, itu kronologinya seperti apa? Iya, Barangkali bisa iya. dijelaskan. Terima kasih. Oke. Iya, Ditanggapi. ya menarik ya terkait dengan itu. Eh, Hatta pernah cerita gitu ya. Hatta pernah cerita dalam sebuah bukunya. Kalau tidak salah dalam demokrasi kita juga di karya dia diceritakan, judulnya Demokrasi Kita. Itu eh, dia mengatakan bahwa Soekarno di tahun 1930-an hingga tahun 1950 dia adalah betul-betul seorang pemimpin rakyat. Dan kita
memberikan hormat kepadanya, kata Bung Hatta. Tetapi ketika dia sudah terjatuh kepada demokrasi terpimpin, dia tak lebih dari seorang diktator. Nah, mungkin dari kata-kata Bung Hatta ini kita bisa menilai, bisa memberikan sebuah pemandangan terkait dengan perkembangan yang terjadi dengan seorang Soekarno pada saat itu. Memang yang namanya kekuasaan itu melenakan ya, gitu. Kita mungkin di awal-awal kekuasaan kita akan berusaha untuk mengaplikasikan, membumikan apa yang menjadikan cita-cita ideal-ideal kita itu akan coba diaplikasikan. Tetapi yang namanya hidup tentunya tidak semudah itu, gitu kan. Akhirnya dalam perjalanan berikutnya yang terjadi kemudian ini yang kadang-kadang memang selalu menjadi problem bagi para penguasa gitu ya. Para penguasa itu tidak pernah sadar terhadap apa yang menjadi cita-cita semula gitu. Apalagi di kanan kirinya ada para pembisik, ada para pemuja, ada para orang-orang yang tidak henti-hentinya memperlakukan dia layaknya seorang raja yang yang harus dilayani dan segala macam, yang dia pasti memiliki kepentingan politik tertentu. Maka yang terjadi adalah kemudian secara tidak sadar dan sadar dia menghidupkan ide-ide yang dulu dia tentang. Bung Karno itu seorang demokratik gitu ya. Awalnya pada seorang demokratik, dia sangat anti feodal. Dalam suatu pidatonya saya lupa di mana, tapi dia menyebutkan sebuah kata-kata yang tidak pernah saya lupa karena ibu saya sering mengulang-ulang pidato dia itu. Saya punya gelar Raden, saya hapus, kata dia. Saya tidak lagi memakai Raden, jadi di depan nama saya ada nama Raden, saya hapus. Apa indikasi dari situ? Itu menandakan bahwa Soekarno adalah seorang anti feodal, ya kan? Yang membuat bangsa ini terjajah kan feodalisme gitu kan. Nah, tapi kemudian kenapa tiba-tiba kemudian Bung Karno terjebak dalam feodalisme gitu ketika di akhir-akhir itu, ketika dia secara sadar dia membiarkan orang memanggilnya Paduka Yang Mulia, terus tuanku segala macam gitu kan, yang sifatnya itu sangat feodal. Inilah sejarah. Sejarah kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Bagaimana cerita-cerita yang cerita-cerita Putri Tidur, cerita-cerita Sang Kuryang, cerita-cerita yang sifatnya itu tidak selalu sesuai dengan cerita awal, akan selalu berubah, akan selalu berbelok, tergantung kesadaran si pelaku sejarah itu apakah dia akan konsisten atau tidak gitu. Bung Karno dalam hal ini dia menurut saya dia mungkin terlalu banyak berhutang terhadap orang-orang, dan dia terlalu banyak terlalu berambisi untuk membumikan apa yang dia menjadi ideal-ideal dia. Akhirnya dia terjebak kepada feodalisme itu sendiri. Dia memerlukan dirinya, dia mencoba untuk membuat dirinya percaya diri bahwa dia adalah seorang pemimpin yang memimpin 140 juta orang pada saat itu. Jadi ketika dia dipanggil Paduka Yang Mulia, itu dalam rangka untuk berjalannya revolusi kita juga. Mungkin begitu kali ya. Terima kasih, Naya. Terima kasih Kang Hendy. Mungkin kembali lagi dari pembahasan yang tadi ya, kayak kita melihat sosok beliau itu sebagai manusia biasa gitu. Ya. Yang bisa mabuk dengan kekuasaan, bisa terlena dengan kekuasaan, bisa mendengar bisikan dari kanan kiri gitu. Manusiawi gitu. Pahlawan kita juga manusia biasa. Ya, Pahlawan kita bukan nabi gitu ya. Tetapi ketika seorang pemimpin yang memimpin ratusan juta orang itu lebih menekankan kepada kemanusiawiannya, maka yang terjadi rakyat pun ikut menderita gitu. Jadi benar kata Iwan Fals, diperlukan manusia setengah dewa untuk jadi pemimpin itu. Jadi pemimpin. Itu tidak bisa kita nafikan. Makanya kalau orang-orang itu ya, kalau orang-orang benar gitu ya, kalau dipilih jadi pemimpin itu nangis. Seperti dalam kisah-kisah klasik di sejarah-sejarah Islam. Ketika terpilih menjadi
khalifah ketika terpilih menjadi pemimpin, apa yang dilakukan? Dia menangis karena dia bisa membayangkan beban seperti apa yang akan dia hadapi. Dia seperti akan mendapatkan beban seluruh dunia dan seisinya. Tapi hari ini orang-orang berlomba-lomba untuk jadi pemimpin, berlomba-lomba untuk menjadi presiden, berlomba-lomba untuk menjadi anggota DPR. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka inginkan? Apa yang membuat mereka berlomba-lomba? Pastinya kan bukan penderitaan atau bukan beban. Yang dibayangkan oleh mereka itu bukan itu, tetapi ada sesuatu yang menguntungkan mereka. Ini yang bedanya antara kekuasaan zaman dulu dengan zaman sekarang gitu. Jadi berhati-hatilah ketika Anda berkeinginan untuk menjadi pemimpin hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Kang. Banyak yang bisa kita petik dari diskusi malam ini, bukan hanya pengetahuan dari Kang Hendy mengenai sejarah perjuangan Bung Karno. Tadi yang saya petik adalah bagaimana Kang Hendy berpesan kita untuk, kalau saya simpulkan, kita untuk belajar sejarah itu lebih bijaksana. Jadi kayak malam ini kita membahas tentang buku Cindy Adams ini, kita tetap perlu pembanding gitu untuk memperkaya wawasan kita. Saya lebih menyukai kata-kata kritis dibandingkan bijaksana. Kalau bijaksana itu kesannya itu Zeus banget gitu ya, dewa banget. Tapi saya pikir kritis itu lebih manusiawi menurut saya. Jadi belajarlah kritis untuk belajar sejarah itu. Jadi saya pikir itu yang harus dilakukan oleh seorang manusia ketika kita belajar sejarah. Bukan, maaf tadi saya Siap, Kang. Oke. Teman-teman, sebelum kita akhiri, ini udah hampir jam 10 ya, udah overtime 10 menit. Mungkin bisa on cam dulu untuk foto bersama. Ya. Aduh, saya lagi gogoleran lagi sebentar. Siap, ditunggu. Enak banget diskusi sambil gogoleran tuh. Nikmat mana yang kamu dustakan itulah. Kela. Habis pulang kerja semua ya. Nah, udah. Oke. 1, 2 lagi. Terima kasih atas kehadirannya, teman-teman. Terima kasih atas sharingnya pada malam hari ini. Terima kasih khususnya ke Kang Hendy yang sudah berkali-kali bersedia untuk menjadi pemateri dalam diskusi kita. Terima kasih Kang Hendy. Kurusan sekarang. Terima kasih Kang Hendy. Makasih. Tati Isna. Terima kasih banyak. Hatur nuhun Kang Hendy Sadayana. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Hendy. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke juga Selamat malam. Selamat malam.